Ya mestinya kalau kita tahu bahwa kita itu punya nasab yang bagus, yang mulia, apalagi sampai penasabnya itu nyambung ke Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mestinya kita hidup ya harus hati-hati, perbanyak ilmu, kan gitu. Untuk apa? Ya untuk nuntun pri kehidupan kita, baik itu dalam ibadah maupun muamalah. Nah, bila bisa ya, ya untuk disebarluaskan kepada yang lain untuk diamalkan supaya berkembang gitu loh ya. Jadi adanya nasab yang bagus itu bukan untuk kita banggakan, apalagi disombongkan, apalagi untuk mencari kepentingan dunia. Apabila nasab kita itu ada yang mengusik atau yang tidak mengaku, ya sudah. Yang terpenting kemuliaan itu kan bukan karena hanya nasab saja. Kalau akhlak kita bagus, perilaku kita bagus, otomatis dengan sendirinya insya Allah orang lain akan memuliakan kita. Allah pun suka pada akhlak yang bagus. Dan ya semestinya lah kalau kita betul ya menjadi suriah Nabi, tentunya harus kita sejalan dengan apa yang disampaikan atau yang diwasiatkan atau yang dipesan diwariskan oleh Nabi itu sendiri, yaitu bagaimana kita itu mampu menjadi uswatun hasanah bagi yang lain, contoh teladan yang bagus gitu loh ya. Di akhlak yang bagus ya, karena Rasulullah itu bukus itu utami makarimal akhlak, diutusnya itu untuk menyebarkan akhlak ya kepada warisnya, kemudian kepada para ulama ya, yang mestinya akhlak itu paling utama kita dahulukan dalam setiap apa saja kegiatan dan aktivitas kita, orang lain supaya mengikuti kita. Bukan kemudian kita punya nasab yang bagus kemudian kita bangga-bangga, kemudian kita sombongkan, kemudian kita merasa diri paling mulia. Nah, watartul haq wa khuntunas ya, menolak masukan-masukan, kritikan-kritikan, seolah-olah kita itu yakin betul bahwa keluarga Nabi itu bakal masuk surga. Enggak seperti itu, pasti ada hisaban. Wong Fatimah siapa apabila beliau itu mencuri Kanjeng Rasul saja siap akan memberikan hukuman potong, itu pertanda bahwa berlaku pada siapapun hukum itu ya secara am ya, untuk diberlakukan kepada siapa saja yang buruk ya pasti akan mendapatkan balasan buruk, siapa yang baik bakal akan mendapat kebaikannya. Jadi jangan mentang-mentang surya kemudian kita merasa bangga diri, justru itu kesombongan yang akan menjadikan meskipun itu surah Nabi bisa ke neraka jahanam, bisa husnul khotimah, kalau tidak dapat bisa menjadi musuh Nabi. Tapi orang yang tidak ada sambungan surya kanjeng Nabi sekalipun, kalau taqwallah itu secara otomatis hakikatnya itu bersambung kepada jalan Nabi dan bisa menjadi ahlul bait secara hakiki gitu kan. Dan inilah orang-orang yang selamat, bisa husnul khotimah, akan bisa memberikan syafaat dan bisa menuju Darussalam dengan selamat gitu. Jadi turunan itu kalau hanya untuk kepentingan dunia percuma. Kalau di akhirat itu persambungan nasab itu putus kok, yang dipertanyakan amal. Pada waktu Sayyidah Fatimah ya dikuburkan, ada pesan daripada sahabat kepada kuburan itu apa? Kemudian kuburan berkata bahwa saya tidak mengurusi nasab tetapi mengurusi amal. Siapapun amalnya jelek akan tersiksa di dalam perut saya. Siapa amal yang bagus maka akan menikmati balasan kebaikannya di dalam perut saya. Jadi jangan kita mudah tertipu oleh nasab, begitu juga para muhibbinnya. Mengikut itu bukan karena nasab tetapi karena akhlak dan ketakwaannya, karena hikmah pelajarannya, karena uswatun hasanahnya. Maksudnya suri tauladan. Jangan meyakini bahwa ikut seseorang bakal masuk surga, bakal husnul khotimah gitu kan, bakal dicinta Nabi gitu kan. Kalau hadis-hadis itu banyak yang justru mengarahnya pada
ulama gitu. Man ahbal ulama ahabbani, siapa yang cinta ulama adalah cinta ke aku. Man ahabbani ahabballah, cinta aku berarti cinta Allah. Man ahabballah dakhala jannah, siapa orang cinta kepada Allah maka dakhala jannah. Wah, hadis-hadis semacam itu ke ulama itu banyak sekali. Jadi kalau mau kita cerah hatinya, ya perlu pencerahan dengan ilmu, perlu tuntunan dengan ilmu, maka ya tidak lain kalau menurut saya, dekatilah ulama, kiai-kiai di kampung yang mengajar kita, membimbing kita, ya sesuatu yang berharga, yang bisa meningkatkan derajat kita, bisa menuju takwa Allah, bisa menuju juga dakhala jannah, ya kepada ulama atau kiai di kampung gitu kan. Jangan kita kegembang atau kepengaruh atas nama nasab yang kelak nasab itu terputus, ya terputus, manusia akan mengurus amalnya masing-masing gitu ya. Demikian saudara, ya. Sekali lagi nih, bagi yang diputuskan nasabnya, nggak usahlah marah-marah, nggak usahlah ngamuk-ngamuk, nggak usahlah kecewa, ya. Jalani saja sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, dan sebagaimana juga tugas kita, gitu kan, yaitu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tugas kita itu kan ya sebagaimana Allah menciptakan jin dan manusia itu untuk ibadah, dan ibadah itu wa ma umiru liya'budullah mukhlishina lahuddin. Nah, Allah juga perintahkan kepada kita dalam ibadah itu hendaknya kita sudahlah apa jadi Gusti, kita ikhlas kepada Gusti Allah, ya, tanpa disertai riya, tanpa disertai keinginan untuk disanjung, dipuji dan sebagainya. Itu yakinlah bahwa keikhlasan itu akan berbuah kenikmatan di dunia wal akhirah. Kurang lebih apabila ada kesalahan, kekhilafan, maaf saya dalam-dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.